ngerasa paling apik ngenyek sing gak apik, bukan. Tapi memang kenyataannya hidup itu memang ada yang baik, ada yang tidak baik. Uang walaupun secara fisik itu kena tonggo sampean, tapi posisi tonggo sampean itu lagi main dadu, ngombe utawa wedoan, sampean tidak mau gabung dengan dia karena tidak ada kesesuaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du. Teman-teman ingkang kula mulyakaken, alhamdulillah malam ini kita melanjutkan ngaji kita sedikit demi sedikit dengan harapan apa yang nanti kita bahas, apa yang nanti kita pelajari bareng-bareng oleh Allah dijadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang menjadi wasilah kita menjadi hamba yang semakin hari semakin bertambah baik. Betul nggih? Senajan sak huruf rong huruf leh gelem ngaji, ijik gelem ngaji, insyaallah tetap ada tambahan kebaikan. Amarga wong kepengen api iku lek gak ngerti carane ya gak iso. Ngoten nggih. Jadi kepengen dadi api, kepengen lebih baik dari kemarin, harus belajar, harus. Itulah mengapa ngaji, belajar itu diwajibkan. Bahkan belajar itu tidak berhenti. Berapa tahun sampai kapan tidak berhenti. Yang menghentikan kewajiban untuk belajar menuntut ilmu itu adalah sampai datangnya kematian. Belajar terus, belajar terus. Jadi kalau kita berharap hidup dalam keadaan yang baik, terus nanti mati dalam keadaan yang terbaik, mungkin salah satu cara untuk mendapatkan itu adalah dengan belajar ngaji untuk memperbaiki diri. Alhamdulillah kita dikumpulkan dalam majelis ini atau majelis-majelis yang lain sing api-api, majelis yang di situ tidak ada kegiatan aktivitas untuk mendurhakai Gusti Allah, iku wis majelis sing api. Itu sudah baik. Mbuh ngaji, mbuh zikir, mbuh trimo ngopi, tapi ning kono omong-omongan ndak ada sesuatu yang menyebabkan kita itu bermaksiat kepada Allah, itu sudah baik. Apalagi majelis itu memang dikhususkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi penting kita itu menyeleksi, berpikir ulang. Kita duduk di mana, kita berada pada komunitas apa, itu penting. Kita tidak dilarang untuk bersahabat, berteman dengan siapapun, tidak dilarang. Atau berbuat baik kepada siapapun itu bahkan wajib. Harus berbuat baik kepada siapapun. Nanti kok ada istilah itu, kok ngomong ono wong elek, ono wong apik, itu bukan dalam rangka maidu ngelokno ora.
Jadi ono penggaweane mabuk, main judi, main perempuan, itu bukan dalam rangka kita itu mencela orangnya, ngelokno, ngenyek-ngenyek, menghina, bukan. Sebenarnya itu bukan. Jadi di majelis manapun, ngaji dimanapun kok nanti ada menyangkut pautkan istilah orang baik, orang jahat, teman duduk yang baik dengan teman duduk yang tidak baik. Sekali lagi itu tidak dalam rangka menghina mereka. Tapi memang itu harus dikatakan, pancen kudu diomongno lek donya iki isine ya ana sing apik, ana sing elek. Ngono nggih. Sampeyan milih sing ndi ngono. Milih sing endi. Gak dilarang koncoan karo sapa ndak dilarang. Saya itu bahkan nyuwun ngapunten. Saya itu kalau melihat atau bahkan duduk dengan teman-teman yang dalam keadaan dalam tanda kutip belum baik, saya itu merasa bukan malah kok lebih baik dari mereka, tidak berani saya. Aku gak wani. Jadi malah seakan kita itu sebenarnya begini. Oleh Allah itu kita itu ditakdirkan baik itu kan memang fadhole pangeran, fadhole Gusti Allah. Jadi lek ana wong elek ojo dilokno. Ojo dilokno, ojo dipaidu. Lek iso yo dijak ngono ae. Lek iso dijak. Lek gak iso ya wis tinggal terus didongakno. Jadi ora kok maidu. Kalau memang nanti kok dalam pembahasan kita kok ada istilah membicarakan teman yang baik, teman yang buruk, konco sing apik, konco sing elek, itu memang harus dibicarakan. Cek jelas kita itu ngaji itu milih teman yang seperti apa. Itu penting. Komunitas, teman duduk, sahabat itu pengaruhi wakes aja. Pengaruhi ke wadah terhadap diri kita itu banyak sekali pengaruhnya. Kita nanti itu suatu saat itu akan merasa bersyukur oleh Allah itu dijalurkan berada dalam komunitas yang baik-baik itu merasa bersyukur suatu saat. Kok koncoan karo wong api iku besok iku bersyukur. Tapi suatu saat bila kita bersahabat, berteman, koncoan karo wong sing elek-elek, berada di tempat duduk mereka, mabuk-mabuk bersama mereka, main judi bersama mereka, main perempuan bersama mereka, kita suatu saat itu akan apa? Menyesal. Lah opo aku mbiyen kok koncoan karo wong ngono. Gitu ya. Suatu saat semacam itu. Guys, jadi alhamdulillah setidaknya kita berada dalam majelis yang insya Allah majelis yang api. Komunitas apapun itu diusahakan sampean pikir, aku lek koncoan karo iki nanti jadinya seperti apa. Masalah berbuat baik ya seperti tadi, itu berbuat baik. Tapi kalau dalam hal bersahabat, berteman yang nanti kita ikut dengan mereka mendukung kita, itu kita pikir ulang. Itu urusannya tidak hanya sebatas di sini. Teman-teman, kanca-kanca ingkang kula mulyakaken. Sampun didhawuhaken kalih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ndawuhna al arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha iktalafa. Wa ma tanakara ikhtalafa. Ruh itu seperti pasukan yang berkelompok, bergerombol. Maka ruh itu ketika mengenal ruh lain, saling mengenal, ta'arafa, saling mengenal, maka antara satu ruh dengan yang lain itu ada kecocokan, ada keselarasan. Tapi ketika ruh itu dengan yang lain itu tidak saling mengenal, gak kenal,
maka ada perselisihan, ada perbedaan. Gini, ini maksudnya. Roh iku kaya dene pasukan, grombol. Kok siji roh kenal roh liyane? Ya kaya awak dhewe kenal koncone. Awak dhewe ketemu karo wong sing awak dhewe kenal, koncone, tanggane, kita akan bergabung di situ. Ngobrol, nyaman. Gitu ya. Tetapi ketika roh itu dengan yang lain itu tidak saling mengenal, berselisih, berbeda, tidak akan mau bergabung di situ. Itulah manusia. Menungso iku ngene. Menungso iku sajane sederhana, titenane sederhana. Lek menungso iku duwe jiwa sing apik. Duwe karakter sing apik. Mongko menungso iku bakal cocok karo wong liya, menungso liya sing duwe karakter padha. Lek wong apik, jiwane apik karo sapa wae apik, nggih, karo menungso apik, karo Gusti Allah apik. Engko kok ketemu wong sing padha ngono ku, dia akan merasa cocok. Walaupun secara fisik sebelumnya dia tidak mengenal. Mula jangan heran seumpama ada orang sini pergi ke Surabaya, seumpama arek-arek kanca-kanca sing seneng solawatan. Di Surabaya ketemu ngendi? Ketemu orang Madura, ketemu orang Banyuwangi, podo-podo seneng solawate, podo-podo seneng apike, dia akan merasa nyaman, ya. Duduk di situ nyaman. Karena apa? Saling mengenal, sesuai. Ada kesesuaian antara ruh saya, ruh mereka yang baik dengan orang lain yang punya karakter sama. Sementara wama tanakara minha ikhtalafa. Satu ruh dengan yang lain ketika saling tidak saling mengenal, saling ingkar, maka ada perbedaan, ada perselisihan. Sampean seumpama sampean niku wong apik, seneng ngaji. Engko petuk wong walaupun secara fisik iku kenal tonggo sampean, tapi posisi tonggo sampean iku lagi main dadu, ngombe utawa wedokan. Sampean ndak mau gabung dengan dia karena tidak ada kesesuaian, tidak ada kesamaan. Paham nggih? Menungso iku sakjane ngono, dadi kenek dititeni wong iku apik apa elek, iku sebenarnya dia berada pada komunitas yang mana? Dia berada pada majelis yang mana? Ditenani mek ngono tok sakjane. Wong sing nyuwun ngapunten, wong sing dalam posisi masih belum menjadi orang baik, cik seneng ngombe, cik seneng medok, cik seneng main, iku nyawang wong zikir, kok ana wong rotiban ngono ya. Iku ya gak gelem engko dik. Dia merasa itu bukan komunitasnya, tidak sesuai dengan dia. Paham, Mbak? Nggih. Mboten paham nek jenengan ngono, Cik. Cik sing seneng iku ana apa sing apik, Cik menggo. Ya iku kecenderungan roh. Itu maka disyukuri. Kok sampean Cik karo Gusti Allah masih diletakkan diposisikan seneng wong api, itu berarti sampean api. Tapi naudzubillah kok ana wong iku karo barang apik gak seneng, memang enek kan. Nggih naudzubillah, ada orang itu memang ya Allah masih belum dibuka hatinya, masih ditakdirkan Allah pada posisi semacam itu. Ojo meneh melihat orang zikir, orang sholat, orang ngaji gelem lungguh bareng. Jangankan duduk bareng, dia mendekat saja tidak mau. Bahkan tidak hanya mendekat tidak mau, dari jauh mengolok urip ngaji ya ngono ka. Ya sebenarnya memang posisi ini. Yes. Jadi al-arwah junudum mujannadah. Itu tidak hanya dalam dunia nyata saja. Mboten ngek lungguh-lungguh ngeten iki tok sampean ora.
Bahkan dalam dunia maya pun semacam itu. Jadi mereka yang punya jiwa yang baik, karakter yang baik, dalam dunia maya pun bergabung dalam komunitas yang baik. Sampai nunggu komunitas sampean paling yo khotbah Jumat nunggu ya. Ngaji yai sopo. Tapi ada orang itu yang di dalam dunia maya itu komunitasnya nggih nyuwun ngapunten, yes monggo nggih. Tapi ini menjelaskan ngono ya. Iki ngaji soalé isung ana sing bergabung karo komunitas janda apa, komunitas main apa, yes monggo. Tapi itulah kenyataannya, hidup itu ada yang berada pada komunitas ini, yang ada komunitas ini sesuai dengan jiwanya masing-masing. Dia cocok karo iku ya melu mengikuti, like ngono ku. Tapi sing gak cocok ya gak mengikuti. Tidak mengikuti. Teman-teman yang saya cintai, itu masalah majelis atau komunitas dalam dunia ini. Yes modelnya ngono tok ngono ya. Jadi sekali lagi saya mengatakan bukan masalah kok ngerasa paling apik ngenyek sing gak apik, bukan. Tapi memang kenyataannya hidup itu memang ada yang baik, ada yang tidak baik. Memang seperti itu. Kita memilih berada pada komunitas yang mana. Kita memilih berada dalam majelis yang mana. Pilihan niku sampean dhewe iku kanggo sampean dhewe. Terus ngene. Setiap komunitas, setiap perkumpulan, setiap majelis itu nanti karakter antara satu dan yang lain itu bisa jadi sama atau hampir sama. Wong sing seneng api, engko ya karakter meh padha, wong sing seneng elek ya karakter meh padha. Iku penting difahami. Sampean melok apa suwe-suwe seumpama sampean asale lugu, bocah meneng gak ngerti apa-apa, wis apik lah seumpama. Terus seumpama kok ndilalah melu ning ngene komunitas sing dalam tanda kutip kurang apik, sampean asale ndak nyaman, terus tetep rono wae suwe-suwe sampean merasa nyaman. Sampean sing asale lugu meneng apik itu nanti bisa menjadi seperti mereka. Karena apa? Dikatakan itu at-tabu yasriqu tabai. Watak itu bisa mencuri watak yang lain. Kita sering duduk bersama orang yang baik, kita bisa saja nanti ketularan menjadi baik seperti dia. Kita sering duduk dengan orang-orang yang tidak baik, ya bisa jadi ketularan seperti dia. Padahal wallahu a'lam, yang saya perhatikan dan itu hampir mayoritas semacam itu. Uang belajar apik, gabung dalam komunitas yang baik itu untuk bisa menjadi seperti komunitasnya atau lebih baik lagi itu butuh proses. Uang belajar ngaji, belajar noto awak dan yang lain-lain. Pemenang ngaji sing kaitane karo diterangno praktek teori, ngaji Quran, tajwid, ngaji nahwu, ngaji fikih dan yang lain. Itu lo butuh waktu. Sampeyan setahun, 2 tahun durung karuan iso. Nggih. Durung karuan. Tapi saya heran, ana wong gabung ning ngene komunitas sing kurang apik, sing gak apik. Itu ndak usah ngenteni setahun, 2 tahun. Wis ta. 5 dino iku lho wis iso fasih kaya wong sing dilungguhi kanca-kancane ngono. Gak percaya nyuwun ngapunten, ojo sampe tapi. Ana bocah iku cara kasarane jek plong-plongan, nggih. Durung ngerti apa-apa. Bocah loro. Sing siji culno ning ngene komunitas yang baik, sing siji culno ning ngene komunitas yang kurang baik. Maka yang kita dapati, sing berada di komunitas yang baik ini, proses untuk menjadi baik, menjadi pinter dan yang lain-lain itu butuh waktu. Ngoten nggih. Kadang kok dhewe ngenteni setahun, 2 tahun bocah iki kok ngene ngajine, pemahamane cek ngene, salate cek ngene. Sing bocah melu karo komunitas sing gak apik,
jagongan karo wong ngombe, jagongan karo wong main, jagongan karo wong apa dolanan wong wedok sing tukang misuh dan yang lain-lain. Gak usah ngenteni setahun, 5 dino 10 dino dhek fasih misuh, dhek pinter dadu, pinter judi dan yang lain-lain, wis pinter ngombe, seperti itu. Jadi memang butuh usaha untuk hal-hal semacam ini. Berada pada komunitas yang baik itu juga diniati. Memang cobaannya ya gak gampang, ngerti ya? Harus istiqomah. Teman-teman yang saya cintai, terus begini, kaitan hubungan laopo sih awak dewi iki dikongkon golek konco iku konco sing apik, laopo awak dewi gabung karo komunitas iku sing apik, laopo awak dewi iku lungguh sak lungguh iku didelok wong iki ngejak apik apa ngejak elek. Itu yang didhawuhkan Allah Ta'ala itu. Allah dawuhno, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Wong-wong sing akrab, orang-orang yang berkasih sayang. Al-akhilla itu jama'il lafadz khalil, kekasih, berkasih sayang. Pada hari itu, hari ini hari kiamat, ba'duhum li ba'din aduwwun, sebagian dari mereka adalah musuh bagi sebagian yang lain, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi ndonya iku kok ana wong gabung karo komunitas ndukung wong, seneng wong, ngrewangi wong. Kalau dalam hal kemaksiatan, bukan dalam hal ketakwaan, pada hari kiamat dia akan menyesal. Dia akan menyesal. Kita lihat saja contohnya yang sekarang itu bisa kita rasakan di dunia. Sampai lihat kemarin ono kasus anaknya perwira polisi kayak ya, sing apa ngantemi bocah iku, arek lanang loro karo cah wedok iku. Mbuh rekonstruksinya seperti apa, kenyataan sebenarnya seperti apa. Yang jelas pada saat antara arek lanang loro karo wedok situ pas ngantemi, pas ngepuki, ya mungkin iso dibayangno, mungkin guyu, mungkin seneng ya, saling mendukung. Koncone nglakoni elek terus antemen terus, bisa jadi seperti itu. Entah seperti apa rekonstruksinya ya. Tapi yang jelas ketika orang berbuat kemaksiatan, ada yang mendukung, ada sing ngobong-ngobongi, maka antara satu dan yang lain itu saling mendukung. Tapi saiki sampe dulu, ketika proses di kepolisian, ketika di peradilan, mana sing siji antara satu dan yang lain tidak lagi saling mendukung, saling menyalahkan. Salah ya ada eko pak, kalau tidak salah ya ada eko pak, saya tidak salah, yang salah dia. Iki loh kenggo undunya seperti itu. Paham ya? Apalagi nanti di akhirat. Nanti di akhirat itu posisinya, akhirat itu kan peradilan tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wong-wong sing saiki koncoan dalam hal apapun, kalau bukan hal yang kalau bukan kebaikan, maka nanti di akhirat akan menyesal. Ah opo aku mbiyen dadi koncomu, lah opo kon ngejak aku ngombe medok, judi. Mereka akan menjadi musuh satu sama lain. Bisa dibayangkan besok peradilan tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saiki ono maling siji-sijine diintegrasi kene, sing diintegrasi kene nyalahno koncone sing penting dia bisa terbebas kan karepe ya. Dia kan golek alasan supaya dia gak kena hukuman abot-abot. Iku gek ngarepe polisi ya. Lek di depan ning pangerane. Dia merasa aku mbiyen dijak iko, terus dia ingin
membersihkan namanya, wah tambah benjut besok. Jadi al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Yang tidak bermusuhan, al-akhilla yang tidak bermusuhan itu al-akhilla, sahabat karib, teman akrab, orang yang saling mendukung, orang wong sing ngewangi ndukung apa? Pokoke bareng-bareng dalam hal ketakwaan, dalam hal kebaikan, dalam hal takut kepada Allah. Jadi wong-wong sing sampean ngejak ngaji koncone, ana wong apik sampean bela, sampean ngejak sholawatan, sampean ngejak zikiran, sampean ngelingno kanca sampean salat, sampean ngelingno kanca sampean nyambut gawe sing jujur, sing temen, sampean sekarang menjadi teman karib, teman akrab. Besok di hari kiamat sampean antara satu dan yang lain tidak menjadi musuh, bahkan apa merasa bersyukur, selamat, matur suwun bro, aku mbiyen mbok eling nombok kongkon salat, koncoku temen awakmu. Bener ya? Teman itu semacam itu. Teman-teman yang saya cintai. Itu mungkin sedikit masalah persahabatan, masalah teman, masalah komunitas, masalah perkumpulan, apapun itu, ayo kita pikirkan baik-baik, ya. Diusahakan kita mempunyai sahabat, berada dalam perkumpulan, berada dalam komunitas itu yang ketika salah dia mengingatkan kita, yang kita ketika kita benar dia mendukung kita. Komunitas yang menjadikan kita pribadi yang lebih baik, bukan pribadi yang lebih buruk. Paham nggih? Muga-muga diparingi pitulung karo Gusti Allah kabeh. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.